2040111, mahasiswa Ekonomi Syariah dari IAIN Kediri. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar hukum perlindungan konsumen sebagai tugas perawas mata kuliah hukum perlindungan konsumen. Di sini saya akan membahas 6 tema, yakni yang pertama sejarah hukum perlindungan konsumen, pengertian perlindungan konsumen, cakupan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, asas hukum perlindungan konsumen, juga tujuan dari perlindungan hukum perlindunhan konsumen. Sejarah hukum perlindungan konsumen. Sejarah gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat non-governmental organization, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau yang disingkat YLKI pada bulan Mei 1973. Setelah YLKI, sejarah mencatat berdirinya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K di Semarang yang berdiri sejak Februari tahun 1988. Selain faktor dari dalam negeri, menurut Inson Seus Samsul, pembentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebabkan karena perkembangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka World Trade Organization atau WTO maupun Program International Monetary Fund atau IMF dan Program Bank Dunia. Keputusan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian perdagangan dunia diikuti dengan dorongan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional di bidang perdagangan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen masih mengalami banyak tantangan, baik pada lingkup nasional maupun internasional. Berikut ini uraian beberapa tantangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Yang pertama, lemahnya kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha. Yang kedua, industrialisasi dan kemajuan teknologi. Yang ketiga, globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk tema berikutnya yaitu pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhan dari hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Berikutnya, berdasarkan pasal 1 angka 1 UU PK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang kepada konsumen yang berakibat pada kerugian hak-hak konsumen. Zulham dalam rangkumannya menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan cakupan yang luas, meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari barang dan jasa tersebut. Subbab berikutnya, cakupan perlindungan konsumen. Dari aspek 1, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Yang aspek kedua, perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Poin berikutnya, hak konsumen dan pelaku usaha. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminasi. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Itu tadi 9 poin mengenai hak konsumen. Dan yang sekarang untuk hak pelaku usaha.
berdasarkan dalam pasal 6 UU PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah sebagai berikut. Yang satu, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah hak, pasti ada kewajiban dong. Ya, kewajiban konsumen dan pelaku usaha merupakan salah satu poin berikutnya. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen ialah yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi, pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Itu tadi kewajiban konsumen. Sekarang kewajiban dari pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Nah, untuk berikutnya, asas perlindungan konsumen. Pengaturan mengenai asas atau prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di dalam pasal 2 bahwa yang berbunyi perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Yang pertama, asas manfaat. Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen juga pelaku usaha. Yang kedua, asas keadilan. Ditujukan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen juga perilaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak sebagai konsumen. Menumbuhkan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi merupakan tujuannya yang keempat. Tujuannya yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Poin yang terakhir ialah poin tambahan, yakni upaya menghadapi kendala yang ada dalam pelaksanaan UPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, perdagangan didasarkan pada prinsip sama-sama membutuhkan satu sama lain, dan itu pasti menjadi kendala bagi pelaksanaannya UPK karena masing-masing pihak sama-sama membutuhkan. Yang kedua, UPK dirumuskan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, melakukan revisi terhadap UPK yang ada dengan senantiasa memperhatikan kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara seimbang. Yang keempat, aparat penegak hukum harus serius dalam mengawasi, memproses, dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan sanksi yang tegas.
Yang kelima, hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif sehingga dapat mengakomodasi berbagai masalah yang timbul di berbagai kondisi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.